Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Azam Official. Support channel kami dengan subscribe, comment, like, and share. Jazakumullahu khair. Kalam artinya firman. Kalau bahasa kitanya untuk manusia perkataan, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala diterjemahkan firman. Kalamullah artinya firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalam ini dinisbahkan kepada Allah, maka kita juga harus tahu siapa Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan kalimat ini. Allah yang maksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, pencipta kita. Pencipta alam semesta ini. Allah lah yang menghadirkan kita ke alam dunia ini dengan maksud tentunya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menghadirkan kita ke sini. Allah mengizinkan kita untuk menikmati semua fasilitas di muka bumi ini. Kemudian suatu saat nanti kalau jatah usia kita sudah selesai, kita pun akan dibawa lagi ke alam gaib. Sebagaimana 100 tahun yang lalu kita belum ada di sini, dan 100 tahun kemudian kita pun akan kembali ke alam gaib. Allah yang telah memberikan semua nikmat kepada kita. Allah juga yang telah menyiapkan untuk kita orang-orang yang beriman surga Allah nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surga, amin ya rabbal alamin. Jadi kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang selama ini berbuat baik kepada kita, yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau bukan karena Allah, kita nggak akan sehat sekarang ini. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin tidak akan pernah hadir di alam dunia ini. Allah lah yang telah memberikan semuanya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang kita rasakan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu Al-Qur'an firman Allah? Silakan dibuka surat At-Taubah ayat ke-6. Ada kata-kata firman Allah di situ. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka." Kalau ada salah seorang di antara orang musyrik istajaraka, minta bantuan padamu, fajirhu, maka tolonglah, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Jadi ada kalimat kalamullah. Apa maksud kalamullah di sini? Maksudnya Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an ini kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja untuk sampai ke kita, Allah tidak langsung bercakap-cakap dengan kita. Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Allah kepada utusannya itu, dan dari utusannya sampai ke kita. Maka ini yang harus kita hadirkan dalam diri kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ikrimah bin Abu Jahal, kalau tidak salah, beliau ketika memegang Al-Qur'an, beliau akan mencium mushaf itu. Kemudian dia menangis sambil mengatakan, "Kalamu Rabbi, kalamu Rabbi, kalamu Rabbi," katanya. Ini firman Tuhanku, firman Tuhanku, firman Tuhanku. Kenapa Ikrimah sampai menangis seperti itu? Karena dia tahu siapa Allah Subhanahu wa taala itu. Dulunya beliau musyrik. Bapaknya Abu Jahal masuk Islam. Kemudian ketika kenal dengan Islam, kenal dengan Al-Qur'anul Karim, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia memegang mushaf atau lembaran mungkinnya saat itu karena belum dibukukan, dia mengatakan, "Hadza kalamu Rabbi, kalamu Rabbi." Firman Allah Subhanahu wa taala, kata dia. Nih. Jadi Al-Qur'an lah kalamullah. Ini yang pertama harus kita sadari betul-betul. Sehingga karena kalamullah, maka Al-Qur'anul Karim ini akan berbeda dengan kalamul bashar. Dengan perkataan manusia akan jauh berbeda sekali. Sekalipun sama-sama Al-Qur'an berbahasa Arab, kemudian tulisan-tulisan di buku-buku juga berbahasa Arab. Kita umpamanya ke Arab Saudi membaca Quran, Quran juga berbahasa Arab, tetapi bahasa Arab yang ada di Quran dengan Al-Qur'an yang kita baca itu jauh sekali perbedaannya. Antara langit dan bumi, makhluk dengan khalik, perbedaannya itu luar biasa.
Dan nanti insya Allah karena Al-Quran adalah kalamullah, maka pada pembahasan berikutnya kita akan menyaksikan bagaimana kehebatan kalamullah itu.